Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Guhir dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan letak dan fungsi bagian-bagian sel dalam bentuk 3D. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sel. Sel ini merupakan unit fungsional terkecil dari dalam tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun jaringan dan organ yang ada pada manusia. Sel ini memiliki berbagai komponen yang disebut organel sel. Nah, organel sel ini berperan untuk memastikan sel dapat melakukan fungsinya secara optimal. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu membran sel. Nah, gambar yang seperti pagar ini disebut membran sel atau lipid lapis ganda. Fungsinya ini untuk membatasi lingkungan intraseluler dan ekstraseluler yang berperan mentransport molekul keluar dan masuk ke dalam sel. Yang berikut adalah nukleus. Nah, nukleus ini merupakan organela sel yang berfungsi menyimpan info genetik, dalam hal ini DNA yang berbentuk kromosom. Nah, nukleus ini ada dua. Yang pertama membran nukleus dan yang kedua poros nukleus. Nah, membran nukleus ini berkelanjutan dengan membran retikulum endoplasmidicum. Kalau poros nukleus, saat sel tidak membelah kromosom dalam bentuk tidak terurai, disebut kromatinum. Nah, kromatinum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama heterokromatinum dan eurokromatinum. Heterokromatinum ini merupakan regio DNA yang mengalami kondensasi tampak gelap di bawah mikroskop, tidak aktif mengalami transkripsi. Sedangkan euromatrinum regio DNA tampak terang di bawah mikroskop, elektron aktif mengalami transkripsi. Nah, transkripsi berlangsung di nukleus. Nah, DNA ini dikopi dan ditranskripsi ke mRNA. Kemudian mRNA ditransport keluar nukleus menuju retikulum endoplasmidicum menuju porus nukleus. Selanjutnya ribosoma. Nah, fungsi dari ribosoma ini yaitu memproduksi protein, dalam hal ini bahan baku mRNA dari nukleus. Nah, ribosom ini menerjemah kode asam nukleat pada mRNA untuk menghasilkan asam amino dan dirangkai menjadi protein. Ribosom ini ada yang terikat pada retikulum endoplasma, ada juga yang bergerak, ada juga yang bebas atau tidak terikat. Nah, yang terikat pada retikulum endoplasma ini berupa sintetis protein yang akan disekresikan keluar sel maupun protein yang akan diintegrasikan ke dalam membran sel. Kalau bebas itu
artinya tidak terikat, maka sintetis protein untuk digunakan di dalam sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini yang warna ungu ini berfungsi untuk menerima protein yang diproduksi oleh ribosoma, kemudian memodifikasi protein ke bentuk fungsional dan membungkus ke dalam vesikel untuk ditransport ke aparatus Golgi. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua. Yang pertama, retikulum endoplasma granulosim yang memiliki ribosoma yang menempel pada membrannya. Nah, retikulum endoplasma granulosim ini berperan dalam pelipatan protein dan modifikasi protein. Yang kedua, retikulum non-granulosim yang tidak memiliki ribosoma pada membrannya dan berperan dalam sintetis lipid, detoksifikasi obat dan alkohol, serta penyimpanan dan pelepasan ion dan kalsium. Selanjutnya, aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini yang warna pink ini fungsinya memodifikasi dan mengemas protein untuk ditransport ke lokasi tujuan. Nah, aparatus Golgi ini disusun oleh serangkaian kantong yang disebut sisterna. Nah, memiliki dua sisi, yaitu cis dan trans. Nah, cis ini adalah masuknya resiker dari retikulum endoplasma, sedangkan trans keluarnya vesikel. Vesikel ini berisi protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma yang berfungsi dengan membran aparatus Golgi pada cis yang berperan sebagai pintu masuk. Nah, protein dan lipid bergerak dari sisternal satu ke sisternal lainnya melalui vesikel. Pada saat melalui sisternal pada aparatus Golgi, protein akan mengalami modifikasi seperti penambahan gugus glikolisis. Selanjutnya, lisosoma. Nah, selanjutnya adalah lisosoma. Lisosoma ini berperan dalam organel sel yang sebagai daur ulang sel. Nah, lisosoma ini mengandung enzim hidrolitik, berfungsi mendegradasi berbagai molekul dari dalam sel sendiri seperti organela yang sudah tidak berfungsi lagi dan molekul ekstraseluler seperti protein dan karbohidrat dan bakteri yang masuk ke dalam sel. Peran lisosoma dilihat pada makrofagosit, yakni sel yang berperan dalam eliminasi bakteri, melakukan fungsinya dengan cara memakan bakteri dan membungkus dalam suatu endosoma yang disebut fagosoma. Fagosoma kemudian berfungsi dengan lisosoma membentuk fagolisosoma, kemudian enzim hidrolitik dalam fagolisosoma bekerja untuk mendegradasi bakteri. Selanjutnya, mitokondrion. Nah, mitokondrion ini merupakan organela sel yang berperan sebagai pembangkit energi. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan menjadi sumber
energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Nah, mitokondria ini memiliki dua lapis membran. Yang pertama membran luar yang disebut membran mitokondria eksternal. Yang kedua membran dalam yang disebut membran mitokondria internal. Nah, membran mitokondria internal ini memiliki lipatan yang disebut krista. Pada bagian paling dalam mitokondrion terdapat matriks yang berbentuk gel yang mengandung banyak enzim. Nah, pembentukan ATP pada mitokondrion ini melibatkan proses respirasi saluran antara lain meliputi siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Mekanisme inilah yang menghasilkan ATP yang berfungsi sebagai energi. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang letak dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.